sahabat priangan. Alkisah pada suatu hari tersebutlah bahwa Abu Nawas kehabisan uang untuk belanja. Ia hendak pergi memohonkan belanja itu ke bawah duli yang di pertuan. Tapi malu juga rasanya karena adat Sultan Harun ar-Rasyid pada tiap-tiap hari baginda selalu menganugerahkan uang kepadanya. Pada hari itu kiranya tiadalah ia diberi oleh baginda Raja Harun ar-Rasyid. Maka Abu Nawas pun berpikir dalam hatinya, apakah dayaku sekarang ini? Ia berpikir. Kemudian terbitlah suatu niat dalam hatinya. Baiklah. Baginda Sultan Harun ar-Rasyid akan kujual. Demikian katanya. Kemudian Abu Nawas pergilah menghadap Sultan Harun ar-Rasyid di istana kerajaan. Ia segera menyembah sesampainya di istana. Dan baginda raja segera bertitah. Abu Nawas, kemana saja engkau ini? Abu Nawas pun menjawab, Tuanku, adapun hamba ini 3 kali berjalan-jalan di daratan negeri Baghdad, hendak melihat-lihat orang Baduy menanam gandum dan sebagainya, Paduka. Sekali hamba penat, kemudian hamba berhenti di bawah pohon kayu yang amat besar. Maka kemudian hamba pun mendengarkan bunyi-bunyian. Sangat baik didengar sekali bunyi-bunyian itu. Dengan segera hamba bangun. Kemudian hamba mengikuti bunyi-bunyian itu. Baik sekali bunyinya pada pendengaran hamba. Seperti bunyi-bunyian di surga, Tuanku. Tentu saja hamba pun terheran-heran dan tercengang-cengang mendengarnya. Hamba berjalan terus setelah sampai ke rumah orang yang memukul bunyi-bunyian itu. Kemudian hamba hendak melihat orang-orang itu. Nah, itulah sebabnya maka hamba datang menghadap ke bawah duli Shah Alam. Setelah Sultan Harun ar-Rasyid mendengar penuturan Abu Nawas itu, baginda pun termenung. Di dalam hatinya bertanya-tanya, serta beliau berkata dengan dirinya sendiri, benarkah apa yang dikatakan Abu Nawas? Aku mau coba pergi. Ya, hendak bermain-main ke sana dan mendengar bunyi-bunyian itu. Kemudian baginda bertitah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, bawalah olehmu aku pergi bermain-main ke tempat itu, supaya aku pun mendengar bunyi-bunyian yang kau katakan itu. Abu Nawas kemudian menjawab, baiklah Paduka yang mulia. Kapan Abu? Esok harilah Tuanku, hamba akan bawa ke tempat itu. Kemudian baginda bertitah lagi, Abu Nawas, berapa jauhkah tempat bunyi-bunyian itu dari sini? Kata Abu Nawas, ya Tuanku Shah Alam, jauhnya kira-kira 2 jam perjalanan jauhnya Tuanku. Tidak akan lama kita akan sampai ke tempat itu. Selanjutnya baginda bertitah pula, Abu Nawas, jika demikian, baiklah kita bawa menteri dan rakyat sedikit saja. Karena perjalanan itu terlalu jauh. Dan lagian di dalam hutan rimba belantara. Abu Nawas segera menjawabnya, ya Tuanku Shah Alam, adapun sebabnya hamba datang mempersembahkan hal ini kepada baginda. Karena hamba sudah mendengar bunyi-bunyian itu. Akan tetapi Paduka yang mulia belum. Begini kehendak hati hamba Tuanku. Tuanku pergi dengan hamba saja pergi ke sana tanpa orang lain. Karena jangan ada orang lain yang mendengar bunyi-bunyian itu. Itulah sebabnya maka hamba persembahkan khusus ke bawah duli Shah Alam. Demi mendengar perkataan dari Abu Nawas itu, Sultan Harun ar-Rasyid berpikir lagi dalam hatinya. Baiklah, aku akan pergi dengan Abu Nawas ini. Syahdan keesokan harinya berjalanlah Sultan Harun ar-Rasyid ditemani Abu Nawas ke daratan negeri Baghdad. Orang-orang di istana tidak ada seorang pun yang tahu kepergian baginda yang disertai oleh Abu Nawas. Karena memang waktu itu masih pagi sekali setelah sholat subuh. Abu Nawas membawa Sultan Harun ar-Rasyid pada jalan ke tempat orang Baduy yang bertanam gandum, jagung, pisang, dan keladi. Pada kesempatan itu, Sultan Harun ar-Rasyid bertitah kepada Abu Nawas. Abu Nawas, masih jauh ke tempat itu? Abu Nawas bersembah. Tuanku, tidak jauh lagi. Nanti akan tampak pohon kayu yang hamba maksud itu, Tuanku. Maka Abu Nawas pun berjalan bersama dengan Raja Harun ar-Rasyid menuju ke tempat yang dimaksud Abu Nawas itu. Setelah sampai dekat pohon kayu itu,
Maka Abu Nawas berkata kepada Sultan Harun al-Rasyid, "Tuanku Shah Alam, silahkan duduklah Tuanku Shah Alam di bawah pohon kayu ini. Biarlah hamba yang pergi untuk melihat bunyi-bunyian itu dari dekat. Sejauh mana jaraknya dari sini, Tuanku?" "Oh, baiklah Abu Nawas. Aku menunggumu di sini ya." Selanjutnya Abu Nawas pun pergilah ke tempat orang Baduy yang bertanam gandum itu. Kemudian ia berkata kepada orang Baduy itu, "Hei, maukah engkau membeli temanku?" Seorang laki-laki yang baik dan gemuk badannya. Orang Baduy itu pun berkata, "Di manakah tempat teman tuan hamba itu? Antarkanlah hamba ke tempatnya." Abu Nawas menjawab, "Hei Baduy, temanku itu sangat aku sayangi, dan apabila aku membawa engkau bersama denganku, dan mataku memandang mukanya, niscaya tidak akan terjadi jual beli ini." Orang Baduy itu menjawab, "Sekarang di manakah kawan tuan hamba itu?" Abu Nawas menyahut, "Marilah engkau bersama-sama dengan daku, supaya kutunjukkan dia padamu." Maka berjalanlah orang Baduy itu dengan Abu Nawas, sehingga sampailah ke tempat Sultan Harun al-Rasyid duduk di bawah pohon. Setelah mereka sampai di tempat Raja Harun al-Rasyid, di mana dia duduk di bawah pohon kayu, serta orang Baduy pun dapat melihatnya dengan cukup jelas, kemudian orang Baduy itu segera mengamatinya untuk menilainya. Tak berapa lama kemudian ia berkata, "Berapakah kira-kira harganya?" Abu Nawas menjawab, "Begini, dulu aku beli 100 dinar emas. Ya, sekarang pun demikian juga harganya." Baduy itu menjawab, "Baiklah, inilah, aku juga bayar 100 dinar untuk kawan tuan." Selanjutnya Abu Nawas pun segera menerima 100 uang dinar itu. Kemudian orang Baduy itu berkata, Tuan Menteri Raja Negeri Baghdad, hamba membutuhkan sepucuk surat sebagai legalisasi jual beli ini." Setelah itu Abu Nawas segera menulis sepucuk surat, kemudian diberikannya kepada orang Baduy itu. Adapun bunyi surat itu demikian, teman-teman, bahwasanya Abu Nawas telah menjual Sultan Harun al-Rasyid kepada Baduy dengan harga 100 dinar emas. Setelah itu Abu Nawas pun segera kembali berjalan melalui jalan yang lain pulang ke rumahnya. Beberapa saat kemudian setelah Abu Nawas pergi, maka segera datanglah orang Baduy itu ke tempat di mana Sultan Harun al-Rasyid berada, dan ia berkata, "Hei, marilah engkau pulang ke rumahku." Tentu saja Baginda terkejut mendengar perkataan demikian dari orang asing. Tapi Baginda segera berjalan juga ke rumah Baduy itu. Adapun Baduy itu tidak dikenal pula oleh Baginda Sultan Harun al-Rasyid. Setelah mereka sampai di rumahnya orang Baduy itu, kemudian disuruhnya Sultan Harun al-Rasyid untuk naik. Maka duduklah Baginda di dalam rumah orang Baduy itu. Dan ketika hari sudah malam, Sultan Harun al-Rasyid diberi makan oleh orang Baduy itu. Diberikannya pada suatu dulang kayu nasi sedikit, dengan minyak sapi sedikit, juga ikan kering sedikit. Melihat perlakuan orang kepada dirinya seperti demikian, maka Baginda Harun al-Rasyid pun segera insaf akan dirinya. Di dalam hatinya ia berkata, "Aku ini seorang sultan yang mempunyai kerajaan negeri Baghdad ini. Kenapa aku diberikan makanan seperti ini?" Tapi ia bersyukur juga kepada Allah Ta'ala. Kemudian dijamahnya nasi itu sedikit, dimasukkan ke dalam mulutnya, karena itulah rizkinya yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepadanya. Setelah makan selesai, Baginda pun berpikir lagi dalam hatinya, Abu Nawas itu kemana gerangan dia perginya? Dan di hutan rimba mana ia sekarang ini? Maka Baginda pun heranlah akan dirinya, mengapa Baginda dibuat seperti demikian oleh Abu Nawas. Al-Kisah di dalam istana kerajaan Amirul Mukminin, terjadilah kebingungan karena Baginda tidak ada di istana. Keadaan itu belum diketahui banyak oleh masyarakat di dalam negeri. Setelah hari siang, orang Baduy itu pun memberikan sebilah parang kepada Sultan Harun al-Rasyid dan disuruhnya Baginda untuk membelah kayu. Kemudian Baginda pun mengambil parang itu. Ia amat kaku perbuatannya. Dan bagaimana caranya mempergunakan parang itu pun
Sangat aneh sekali ketika orang Badui itu melihatnya, maka ia pun berpikir di dalam hatinya, "Hmm, orang mana gerangan?" Lalu ia bertanya, "Hei, mengapa kau membelah kayu dengan punggung parang?" Baginda menjawab, "Hamba tidak tahu akan pekerjaan yang demikian, karena hamba tidak biasa." Kemudian Raja Harun al-Rasyid bertanya kepada orang Badui itu, "Hei, barangkali kau tahu kemana perginya Abu Nawas itu?" Orang Badui itu menjawab, "Abu Nawas itu telah pulang ke rumahnya, karena engkau ini telah dijual kepadaku dengan harga 100 dinar emas, dan ada surat keterangannya yang ia berikan kepadaku." Kemudian orang Badui itu memperlihatkan surat keterangan kepada Sultan Harun al-Rasyid yang dibuat oleh Abu Nawas. Maka Baginda pun tiada berkata-kata lagi. Ia termenung seketika, kemudian berkatalah Baginda kepada Badui itu, "Taulah kamu, aku ini Sultan Harun al-Rasyid, raja yang memerintah negeri Baghdad." Ketika mendengar apa yang dituturkan oleh Raja Harun al-Rasyid, tentu saja Badui itu sangat terkejut. Kemudian Badui itu pun segera sujud menyembah kaki Amirul Mukminin. Ia berkata, "Ampun Tuanku Shah Alam, mohon ampun. Tiadalah hamba sekali-kali mengetahui terhadap Shah Alam. Mohon ampunilah dosa hamba ini, Tuanku." Setelah orang Badui itu minta ampun kepada Baginda, maka Baginda Raja pun berkata, "Hei Badui, kamu kuampuni. Antarkan aku ke dalam istanaku." Badui itu menjawab, "Daulat paduka Tuanku Shah Alam, hamba junjung tinggi segala titah duri yang dipertuan." Setelah itu lalu si Badui itu mengambil kain dan dibuatnya seperti buayan. Setelah selesai, Sultan Harun al-Rasyid dimasukkan ke dalam buayan itu, kemudian diusungnya oleh si Badui dengan beberapa orang kawannya, serta dibawanya ke istana kerajaan Baghdad. Sesampainya Baginda Raja Harun al-Rasyid di istana Baghdad, maka dianugerahinya orang-orang Badui itu 100 dinar oleh Baginda Raja. Dan katanya, "Hei Badui, rahasia ini jangan sekali-kali engkau kabarkan kepada wazir-wazirku. Jika mereka bertanya sekalipun, jangan engkau kabarkan." "Baiklah, paduka yang mulia. Hamba akan junjung tinggi apa yang paduka titahkan kepada hamba sekalian." Setelah itu Baginda Raja tiadalah mengeluarkan sepatah kata pun. Dari perjalanannya ke daratan negeri Baghdad itu, di depan para menterinya juga keluarga istana, ia duduk terdiam saja. Tiada berapa lama Sultan Harun al-Rasyid segera memberi titah kepada orang-orang untuk segera mencari Abu Nawas. "Carilah oleh kamu sekalian Abu Nawas. Di mana saja silahkan cari. Dan tangkap olehmu sekalian. Apabila sudah dapat, bawa dia kepadaku. Daulat paduka yang mulia. Titah paduka akan kami jalankan." Setelah itu dicarilah Abu Nawas oleh orang-orang itu. Tetapi tidak juga ditemukan. Dan ketika mereka datang bertanya kepada istrinya, "Bu, kemana Abu Nawas perginya?" Istrinya menjawab, "Tuan, suamiku sudah 3 hari 3 malam ia tidak pulang ke rumah." Setelah itu orang-orang pun segera mencari lagi ke segenap penjuru kampung dan segenap lorong juga segenap dusun di dalam negeri Baghdad itu. Dan sampailah kepada 7 hari lamanya, tapi tidak juga menjumpai Abu Nawas. Oleh karena itu segeralah mereka kembali ke istana kerajaan, mempersembahkan hal itu ke bawah duli Shah Alam, serta berkata, "Ampun paduka yang mulia, hamba sekalian tidak menemukan Abu Nawas berada. Mohon ampun paduka." Mendengar penuturan dari orang-orang suruhannya itu, Sultan Harun al-Rasyid hanya berdiam diri saja. Di mana Abu Nawas, teman-teman? Adapun Abu Nawas pada hari itu juga pulang ke rumahnya sebenarnya. Setelah datang ke rumahnya, ia berpikir dalam hatinya, dari kejadian dengan Amirul Mukminin ini, tentu banyak akibatnya terhadapku. Apakah dayaku? Apakah akalku?
supaya aku dapat melepaskan diriku ini. Setelah itu ia pun bermufakat dengan istrinya, dan ia berkata, "Bu, aku ini sudah berbuat salah yang sangat besar kepada Baginda Sultan." Istrinya menjawab, "Apakah kiranya dosa yang Tuan hamba perbuat atas Baginda Raja?" Abu Nawas menyahut, "Begini Bu, pada suatu hari aku kekurangan belanja kita ini. Aku hendak pergi menghadap memohonkan uang ke bawah duli Shah Alam. Aku sangat malu untuk mengatakan kata-kata itu. Oleh karena itu Bu, aku bawa Sultan ke daratan negeri Baghdad, yaitu pada kampung orang-orang Baduy. Lalu aku jual raja itu kepada orang-orang Baduy. Oleh sebab itulah maka Shah Alam menyuruh untuk menangkap aku. Dan katanya lagi aku hendak dibunuhnya Bu. Demikianlah Bu." Setelah berkata-kata demikian kepada istrinya, Abu Nawas pun berpikir di dalam hatinya, lebih baik kuperdayakan juga Shah Alam itu. Dan pada suatu ketika juga Abu Nawas membuat mati dirinya. Seraya berkata kepada istrinya, "Bu, apabila didengar oleh Sultan Harun al-Rasyid aku telah mati, niscaya Baginda akan datang ke rumah kita. Dan orang-orang lain pun akan bersama-sama datang menggiringkan Baginda. Apabila Baginda sampai ke rumah kita ini, maka pura-puralah ibu menangis dengan tangis yang amat sedih ya Bu ya. Kemudian kau sujud pada kaki Baginda Raja. Nah, jikalau Baginda bertanya kepada engkau, apakah penyakit Abu Nawas itu? Maka engkau Bu jawab, Paduka, tidak ada penyakitnya. Pada tengah malam tadi ia datang lalu masuk ke dalam rumah. Sesudah itu ia tidur, dan ketika hampir siang, hamba bangunkan dia akan sembahyang subuh. 2-3 kali hamba raba badannya, keras kaku dan napasnya tiada lagi. Oleh sebab itu hamba menangis tuanku. Nah itu Bu. Demikianlah kata engkau kepada Amirul Mukminin. Dan apabila diangkat orang jenazahku ini Bu, hendaklah engkau peluk kaki Baginda itu. Serta engkau berkata kepada beliau, ya Tuanku Shah Alam, jika ada kurnia duli Tuanku kiranya, hendaklah Tuanku ampuni segala dosa Abu Nawas di hadapan halayak yang banyak ini. Dosa dari dunia sampai ke akhirat. Nah, begitu Bu. Sukakah engkau berbuat demikian Bu? Jika engkau suka, pada esok harinya dapatlah ku perbuat suatu hikmat. Baiklah kalau demikian Kakanda, akan hamba jalankan. Demikian kata istrinya tanpa membantahnya. Tiada berapa lama kabar itu sudah masyhur ke seluruh negeri bahwa Abu Nawas sudah meninggal. Orang-orang pun berdatangan menghadap kepada Sultan Harun al-Rasyid. Mereka mengatakan bahwa Abu Nawas telah tiada. Ketika Baginda mendengar kabar kematian yang tak disangka-sangkanya dari sahabat dekatnya itu, bergegaslah Baginda datang ke rumah Abu Nawas. Kemudian segera bertanya kepada istrinya, Bu, kiranya apakah sakitnya Abu Nawas itu? Karena aku tiada mendengar kabar ia sakit. Istrinya Abu Nawas menjawab, seperti yang diajarkan oleh suaminya itu. Demi Amirul Mukminin mendengar apa yang dikatakan istrinya itu, kemudian disuruhnyalah beberapa orang petugas istana untuk memanggil tabib yang pandai-pandai untuk bisa melihat penyakit apa di dalam tubuh Abu Nawas. Tak berapa lama kemudian datanglah tabib yang dimaksud menghadap Baginda Raja, kemudian mengucapkan salam dengan penuh takjimnya. Selanjutnya Sultan Harun al-Rasyid bersabda, tabib, silahkan periksa dan apakah penyakit Abu Nawas itu. Tabib itu pun segera memeriksa tubuh Abu Nawas. Setelah itu ia berdatang sembah kepada Baginda Raja. Paduka yang mulia Shah Alam, hamba tidak menemukan penyakit apapun di dalam tubuh Abu Nawas. Setelah mendengar apa yang dituturkan oleh tabib itu, Sultan Harun al-Rasyid pun menangis terseduh-seduh. Dan segenap tabib yang datang pun menangis pula mengiringi Baginda. Tangisan mereka sangat keras sekali. Selanjutnya Baginda Harun al-Rasyid berkata, Abu Nawas,
Apakah dosamu maka engkau membunuh dirimu sendiri? Dan apa pula dosa yang engkau perbuat terhadapku? Apabila kau berbuat dosa terhadapku, niscaya ku maafkan Abu Nawas. Dan lagi berkata raja, "Hei Abu Nawas, siapakah lagi yang akan membuat jenaka dan kelakar yang akan menghibur hatiku?" Demikian beberapa perkataan Baginda Raja Harun al-Rasyid yang disertai dengan ratap banyak orang, juga amat banyak sahabat dan kenalannya yang berkumpul di rumah Abu Nawas itu. Ketika 2-3 orang hendak mengangkat mayat Abu Nawas dari tempat terbujur untuk dimandikan, dikafani dan disembahyangkan, kemudian dimasukkan ke dalam keranda, maka bersegeralah berkata istrinya kepada mereka disertai tangisnya, "Tuan-tuan, nantilah dahulu. Karena ada satu pesan suami hamba. Ia menyuruh hamba untuk menyampaikannya ke bawah duli Shah Alam." Maka orang-orang pun terdiam. Dan istri Abu Nawas itu segera berkata kepada raja sebagaimana yang dicontohkan oleh Abu Nawas. Ketika mendengar apa yang dituturkan oleh istrinya Abu Nawas, Baginda Sultan Harun al-Rasyid terdiam. Selanjutnya Baginda segera berkata kepada istrinya Abu Nawas, "Bu, apa kiranya pesan Abu Nawas kepada engkau? Silahkan sampaikan kepadaku." Setelah itu disampaikannya pesan dari Abu Nawas oleh istrinya kepada Baginda Raja. Ia menyampaikan pesan itu sambil menangis dan menyembah di kaki Baginda. Maka Baginda Raja Harun al-Rasyid pun segera bertitah, "Barang siapa yang telah berbuat dosa akan daku dan minta ampun kepadaku, ku ampunilah segala dosanya dari dunia sampai ke akhirat." Demikian perkataan dari Baginda Harun al-Rasyid. Setelah itu maka Sultan Harun al-Rasyid menyuruh kepada para petugas istana dibantu masyarakat setempat untuk mengumpulkan orang-orang di suatu lapangan. Setelah semuanya berkumpul di suatu lapangan, Baginda pun bertitah sambil memegang tepi kain penutup mayat Abu Nawas, "Engkau sekalian menjadi saksi pada hari kiamat bahwasanya aku Harun al-Rasyid mengampuni segala dosa Abu Nawas kepadaku dan dia tidak punya dosa lagi kepadaku." Demikianlah penuturan dan titah Sultan Harun al-Rasyid. Ketika Abu Nawas mendengar apa yang dikatakan oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid, maka ia berserulah dari balik kain itu dengan suara yang amat nyaring, "Syukur Alhamdulillah." Dan tentu saja terkejutlah Baginda. Kemudian lari tunggang langgang ke istananya. Sekalian khotib dan imam serta Bilal pun larilah jatuh bangun. Mereka berlari tidak berketentuan kemana perginya. Orang-orang banyak pun masing-masing lari juga, tiada tentu tempat larinya, oleh karena mereka sangat takut. Menurut pikiran mereka, itu adalah hantu kubur yang akan menangkap mereka. Setelah mereka pada pergi, Abu Nawas pun terbangun dan segera keluar dari dalam selimut tebal yang menutupi tempat dia membujur. Ia berdiri dan masuk ke pertengahan rumah yang telah sunyi. Setelah itu ia minta nasi kepada istrinya, kemudian makan dengan lahapnya. Tak berapa lama kemudian pergilah ia ke istana kerajaan untuk menemui Sultan Harun al-Rasyid. Dan sesampainya di istana, ia masuk ke dalam menghadap Baginda Raja. Kebetulan waktu itu Baginda Raja bersemayam di dalam istana. Setelah datang di istana, Abu Nawas pun segera memberi salam kepada Sultan Harun al-Rasyid. Baginda tidak menyahut salam Abu Nawas. Ia hanya bertitah kepadanya, "Hei Abu Nawas, kerja apakah yang kau lakukan tadi? Kelakuanmu mendatangkan ketakutan kepada semua orang dan pegawai-pegawai sekalian. Semuanya lari jatuh bangun. Ada yang luka mukanya, kakinya, tangannya, dan ada yang luka kepalanya. Semua itu adalah sebab perbuatanmu itu. Kenapa kau lakukan?"
Abu Nawas berdiam diri, tidak menjawabnya. Kemudian titah baginda pula, "Kenapa Abu Nawas? Kenapa kau lakukan itu?" "Ampun Paduka yang mulia, sebenarnya hamba mempunyai ilmu hikmah." Demikian kata Abu Nawas, dan Sultan Harun al-Rasyid berkata, "Oh begitu Abu, ajarkanlah ilmu itu kepadaku." Abu Nawas menjawab, "Ya Syah Alam, adapun ilmu itu tidak boleh hamba ajarkan kepada yang lain. Apabila hamba ajarkan kepada yang lain, niscaya betul-betul matilah hamba." Demikian kata guru hamba, waliullah yang besar lagi keramat itu Paduka. Setelah mendengar penuturan dari Abu Nawas itu, Sultan Harun al-Rasyid berkata, Abu Nawas, mulai hari ini janganlah engkau sekali-kali datang ke istanaku ini lagi. Melintas pun engkau jangan." Demikian penegasan dari baginda. Abu Nawas tidak menjawab. Setelah mendengar titah baginda seperti itu, ia pun segera bermohon diri pulang ke rumahnya. Teman-teman, demikian kisah Abu Nawas menurut sumber yang kami dapatkan, yang agak berbeda dengan versi-versi sebelumnya. Insya Allah beberapa hal lagi akan kami lanjutkan. Terima kasih. Salam sejahtera. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.